Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, Bu Emi akan menjelaskan bagaimana membuat tabel, membuat diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dari data yang sudah ada. Nah, data yang Bu Emi ambil di sini sebagai contoh adalah data usia, seperti tugas kalian kemarin. Setelah mengadakan survei tentang usia beberapa anak di kelas 5, diperoleh data sebagai berikut. Usia 9 tahun ada 2 anak. Usia 10 tahun ada 4 anak. Usia 11 tahun ada 8 anak. Usia 12 tahun ada 6 anak. Total anak yang disurvei ada 20 anak kelas 5. Berdasarkan data di atas, kita akan membuat tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan membuat tabel. Kita bisa membuat tabel secara mendatar atau horizontal dan secara tegak atau vertikal. Nah, yang pertama secara horizontal, kita tulis dulu data yang kita dapat, yaitu tentang usia dan banyak siswa atau banyak anak. Kita tulis di sini usia. Lalu di bawahnya adalah banyak anak. Usia di sini dalam bentuk tahun. Yaitu 9, 10, 11, dan 12. Usia 9 berdasarkan survei ada 2 anak. Usia 10 tahun ada 4 anak. Usia 11 tahun ada 8 anak dan usia 12 tahun ada 6 anak. Ini data dalam bentuk secara horizontal. Nah, secara vertikal pada dasarnya adalah sama. Di sini usia dalam kurung tahun. Di sini banyak anak atau bisa banyak siswa. Usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun. Usia 9 tahun ada 2 anak. Usia 10 tahun ada 4 anak. Usia 11 tahun ada 8 anak. Dan usia 12 tahun ada 6 anak. Jadi, ada 2 bentuk tabel yang bisa kita buat, yaitu secara horizontal maupun secara vertikal. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat diagram garis. Selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Langkah pertama, kita bisa buat tabel seperti pada nomor 1 tadi, membuat tabel. Kemudian langkah kedua, kita buat garis vertikal yang ke atas, yang ini. Lalu kita juga buat garis horizontal yang mendatar. Garis yang vertikal kita tulis banyak siswa atau banyak anak. Lalu garis yang horizontal atau mendatar kita tulis usia. Nah, setelah kita tulis, kita masukkan data yang kita peroleh. Usia itu mulai dari 9 tahun. 9 tahun, lalu 10 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun. Lalu untuk banyak anak, kita mulailah dari yang
angka terkecil, yaitu di sini adalah 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini Bu Emi memakai interval atau jarak antar angka itu 1. Jadi urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi interval itu jarak antar angka itu tergantung data yang kita peroleh. Kalau datanya sedikit di bawah 10 bisa pakai intervalnya 1. Kalau datanya umpamanya sampai puluhan bisa intervalnya per 5, 10 kelipatan ya. Kelipatan 5, 10, 15 atau bisa kelipatan 2, 4. Jadi interval tergantung banyak data yang kita peroleh. Nah, setelah itu langkah ketiga kita tarik garis dari data usia dan pasangannya. Berapa anak? Jadi kita memakai penggaris. Usia 9 tahun ada 2 anak. Jadi usia 9 tahun ini ada 2 anak. Kita tarik garis dari usia. Kita titik-titik aja. Itu 2 anak. Nah, garis pertemuannya ini kita beri titik. Nah, lalu usia 10 tahun 4 anak. Jadi usia 10 tahun 10 ya. 4 anak. Kita beri titik pertemuannya. Lalu usia 11 tahun ada 8 anak. Agak tinggi ini. Delapan anak. Kita beri titik. Lalu usia 12 tahun ada 6 anak. Nah, di sini. Oke. Langkah keempat, kita gabungkan titik-titik yang kita peroleh tadi, yang sudah kita bentuk tadi ya. Dari sini, dari 9 tahun ke 10 tahun, 10 tahun ke 11 tahun, lalu 11 tahun ke 12 tahun. Jadi bentuk diagram garisnya seperti itu. Mudah kan anak-anak? Oke. Kita lanjutkan dengan membuat diagram batang. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga, kita akan membuat diagram batang. Pada prinsipnya, membuat diagram batang hampir sama dengan membuat diagram garis. Kita buat 2 garis, horizontal dan vertikal, seperti tadi kita membuat diagram garis ya. Yang vertikal kita beri keterangan banyak siswa. Lalu yang horizontal kita beri keterangan usia. Seperti tadi. Lalu kita beri di sini 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Dan untuk yang vertikal sama seperti tadi, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Jadi tergantung kebutuhan kita sampai berapa. Nah, langkah selanjutnya sama seperti membuat diagram garis. Kita tarik yang 9 tahun itu ada 2 anak. Oke, 9 tahun di sini. Kita tarik 2 anak. Titiknya di sini ya. Nah, dari titik ini kita bikin diagram, kita bikin batangnya. Batangnya seperti apa? Batangnya hanya membuat batang biasa. Besarnya seberapa terserah kalian. Nah, begini. Ya. Lalu 10 tahun ada 4 anak. Jadi dari 10 ini seperti tadi kita titik-titik dulu ke 4. Kita pertemukan dengan 4 anak. Nah, kita titik di sini, terus kita bikin batangnya seperti pada 9 tahun tadi. Nah, ini. Lalu 11 tahun ada 8 anak. Kita tarik ke atas. Kita pertemukan dengan 8. Nah, ini. Lalu kita bikin batangnya. Nah, terakhir 12 tahun ada 6 anak. Nah, ini melewati batang yang 11 tahun, kita loncati batangnya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita boleh seperti ini, diberi seperti ini boleh, biar lebih jelas. Nah, ini yang disebut dengan diagram batang. Oke anak-anak, sudah paham dengan diagram batang? Lanjut, yang terakhir adalah diagram lingkaran. Nah, sekarang kita sampai ke diagram yang terakhir, yaitu diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran ini kita ada sedikit menghitung, yaitu mengubah dari banyak anak ke persen, lalu mencari derajatnya. Bagaimana cara mengubah dari banyak anak yang dari tabel tadi ke persen, yaitu banyak anak per semua anak kali 100%. Nah, yang tadi belum Bu Emi kasih jumlah, ini Bu Emi kasih jumlah siswa. Yang ini, yang bawah ini kita jumlahkan, itu ternyata ada 20 siswa. Nah, usia 9 tahun itu banyak anaknya ada 2 anak per semua anak 20 anak kali 100% sama dengan 100 dibagi 20, ini 1, ini 5. Jadi tinggal 2 kali 5. Anaknya ini sudah dicoret ya nak. Jadi tinggal 2 kali 5%, yaitu 10%.
Lalu untuk usia 10 tahun ada 4 anak per 20 anak kali 100%. Sama, ini anaknya dicoret, 20 sama 100, 100 dibagi 20, ini 1, ini 5, jadi sama dengan 4 kali 5%, 20%. Untuk usia 11 tahun ada 8 anak per 20 anak kali 100%. Anaknya dicoret, 20 sama 100, 20 dibagi 21, 100 dibagi 25, jadi sama dengan 8 kali 5%, yaitu 40%. Yang terakhir usia 12 tahun ada 6 anak per 20 anak kali 100%. Anaknya dicoret, 20 sama 100, 20 dibagi 21, 100 dibagi 25, sama dengan 6 kali 5%, sama dengan 30%. Nah, dari persen ini kalau kita total semuanya itu adalah, kalau kita tambahkan 10 tambah 20 30, 30 tambah 40 70, 70 tambah 30, totalnya adalah 100%. Jadi sesuai ya, 100%, karena satu lingkaran penuh itu 100%. Nah, langkah yang kedua, kita cari besarnya derajat masing-masing data. Caranya, besarnya persen kali 360 derajat. Usia 9 tahun, tadi yang kita cari adalah 10%. Maka 10 per 100, persen itu per 100, kali 360 derajat. Nolnya kita bisa coret, ini 1 dibagi 10, ini 10, ya kan? Sama dengan 1 per 10 kali 360 derajat, sama dengan 360 derajat per 10, yaitu 36 derajat. Lalu usia 10 tahun itu 20%, sama dengan 20 per 100 kali 360 derajat. Dibagi 20, ini 1, ini 5. Berarti 1 per 5 kali 360 derajat, atau 360 derajat dibagi 5, sama dengan 72 derajat. Usia 11 tahun ada 40%, sama dengan 40 per 100 kali 360 derajat. Nah, ini tidak bisa langsung habis, maka kita bisa mencoret nolnya, 1 dibagi, nah sama dengan 4 per 10 kali 360 derajat. Ini juga nolnya bisa dicoret 1, jadi tinggal 4 kali 36 derajat, yaitu 144 derajat. Terakhir, usia 12 tahun, 30% sama dengan 30 per 100 kali 360 derajat. Seperti tadi, nolnya bisa dicoret 1, jadi 3 per 10 kali 360 derajat. Ini juga bisa, jadi tinggal 3 kali 36 derajat sama dengan 108 derajat.
Kalau kita jumlahkan, totalnya ada 360 derajat. Pas ya. Pada lingkaran itu totalnya ada 360 derajat. Nah, sekarang dari derajat yang kita peroleh ini, kita akan tuangkan ke dalam sebuah lingkaran. Nah, ini lingkarannya. Kita akan menuangkan yang kita peroleh ini dalam sebuah lingkaran. Nah, anak-anak, untuk menuangkan besarnya derajat ke sebuah lingkaran, kita perlu yang namanya busur derajat seperti ini. Lalu pada lingkaran terdapat titik pusat lingkaran. Nah, kita buat garis secara acak. Bu Emi garis miring nggak apa-apa. Lalu dari garis ini kita akan memulai untuk usia 9 tahun 36 derajat. Bagaimana cara menggunakan busur ini pada sebuah lingkaran? Di sini, sebentar ya nak, di sini, nah kelihatan ya, ada 0, 10, ini derajat ya, 0, 10, 20, 30, yang di bawah juga ada dari sini. Nah, kita pakai yang atas saja ya nak, karena yang pas kena ini setiap ini kan 1, 2, 3, nah sampai sini 10, yang tengah ini 5, seperti itu. Jadi titik yang kita buat tadi di titik pusat lingkaran, kita paskan di titik busur ini. Kita paskan titik pusatnya di titik busur, lalu garisnya yang kita buat juga kita paskan di garis 0. Jadi titiknya ini kelihatan tidak? Titiknya dipaskan di titik pusat, lalu garis 0-nya ini dipaskan di garis yang kita buat tadi. Kita akan mencari atau menentukan 36 derajat. Berarti dari 0 sini sampai sini adalah 30. Tengahnya di sini adalah 5, jadi 35, berarti lebih 1. Kita titik di sini. Kita beri titik. Lalu kita tarik dari titik pusat lingkaran itu ke titik yang kita bikin tadi, tapi tidak sepanjang itu, hanya sampai sampai di pinggir lingkaran saja. Nah, ini adalah 36 derajat atau usia 9 tahun. Nah, lanjutnya usia 10 tahun kita pakai garis yang baru. Jadi kita melanjutkan memakai garis yang baru. Nah, titik pusatnya di titik ini, garis 0-nya dipaskan di garis yang baru kita bikin untuk 36 derajat tadi. Kita hitung pada usia 10 tahun 72 derajat. 70 di sini berarti lebih 2. 1, 2. Sini ya. Kita titik seperti tadi, terus kita tarik dari titik pusat ke titik yang kita bikin di luar tadi sampai di pinggir lingkaran. Ini 72 derajat untuk usia 10 tahun. Lalu untuk selanjutnya kita boleh putar usia 11 tahun. Sama caranya, titik tengah busurnya kita paskan di titik pusat, lalu garis 0-nya kita paskan ke garis yang baru kita buat untuk usia 70, untuk usia 10 tahun. Usia 11 tahun 144. Oh, ini besar. 100, 110, 120, 130, 144. Berarti lebih 4 garis. 1, 2, 3, 4 di sini. Lalu kita tarik dari titik pusat ke titik yang kita buat tadi. Nah, sampai pinggir. Nah, ini 144 derajat untuk usia
12 tahun. Nah, berarti sisanya tinggal usia, ini untuk usia 11 tahun ya, maaf 11 tahun. Berarti sisanya tinggal usia 12 tahun, yaitu 108 derajat usia 12 tahun. Nah, begini nak. Jadi bentuk diagram lingkarannya akan seperti ini. Begitu ya nak. Dari penjelasan yang Bu Emi sampaikan, semoga bermanfaat. Belajar hari ini kita membuat tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang membaca data atau menafsirkan data. Oke, Bu Emi cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Dan hari ini belum ada tugas. Tugas kalian adalah belajar. Itu aja pesan Bu Emi, dan juga jaga kesehatan. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk semangat kalian belajar matematika. Bu Emi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.